arahan dari owner. Yang pertama ada tertulis di situ save first, pay later. Yes. Jadi servis dulu, nggak usah tanya-tanya apa kelebihan, mampu tidak, servis dulu. Oke. Nah itu sejalan dengan BPJS juga, karena tidak mungkin kita ada minta namanya uang muka, namanya tidak ada. Wisata itu haram menurut Pak owner, tidak boleh minta uang. Tapi di wisata sudah 2 tahun itu kita sudah lakukan, mempercepat proses mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa nyaman, mempercepat penyembuhan. Dalam 1 sampai 6 jam itu sudah selesai persoalan. Pada saat operasi sesar. Operasi sesar, melayani. Baru bulan Juli nanti ini kita buka lagi 1 kantin di dalam rumah sakit. Kopi wisata. Kopi Wisata. Wisata kafe. Wisata. Kopi wisata. Selain yang tadi restoran di lantai 2, begitu kita masuk, singgah dulu makan lantai 2 baru masuk. Jadi terima kasih. Saya tunggu Ki semua di rumah sakit wisata, jalan-jalan. Jangan hanya dengan kesehatan, jalan-jalan Ki ke kantinnya, ke kopi wisata. Saya tunggu Ki dengan penuh keceriaan atau kebahagiaan. Para penonton YouTube Berita Kota Makassar, kembali lagi dengan saya Andi Rustan di program Ranarus untuk kanal 1 Informasi 4 Media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Bersama saya saat ini ada 2 orang. Beliau ini dari Rumah Sakit Wisata UIT, Universitas Indonesia Timur, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka akan saya ajak untuk membincang tentang rumah sakit ini dan program-program apa saja yang cukup menyentuh masyarakat secara umum. Bahkan saya dengar-dengar tadi dari pembicaraan secara lisan, ada yang gratis-gratis. Apa itu? Ikuti perbincangan kami bertiga untuk membuktikan apa saja itu yang gratis di sana. Di samping kiri saya ada Bapak Dr. Haji Muhammad Basir Palu. Beliau ini adalah Direktur Rumah Sakit Wisata UIT Makassar. Assalamualaikum Pak Direktur. Waalaikumsalam Pak Andi. Iya, terima kasih sudah datang. Terima kasih juga sudah diundang dan fasilitasi. Di sebelah beliau ada Ibu Haja Masita Abu Bakar. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Andi. Iya, beliau ini dari Divisi Umum dan Keuangan sekaligus Humas di sana. Iya. Beliau ini mungkin nanti akan menjelaskan seperti apa hal-hal umum yang ada di Rumah Sakit Wisata UIT itu. Saya yang pertama ke Pak Direktur dulu. Mungkin kepada penonton YouTube Berita Kota Makassar, bisa dijelaskan mungkin secara ringkas Pak Direktur tentang Rumah Sakit Wisata UIT ini secara umum. Seperti apa kondisi di sana sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Andi Rustam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pemirsa semua, selamat sore. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Berita Kota untuk kesempatan ini. Saya diberi kesempatan. Rumah Sakit UIT itu singkatan dari Rumah Sakit Wisata UIT. Tentu bertanya apa itu wisata UIT. Visinya sebenarnya ya singkat saja, ada unsur wisata, ada unsur pendidikan, dan ada unsur agama. Nah, ini visi. Karena owner kita memang yang terhormat Haji Haruna, ya itu memang menampilkan itu. Kemudian rumah sakit UIT seperti rumah sakit lain sebenarnya secara umum sama saja. Kelas C melayani semua penyakit-penyakit yang ada di masyarakat sekarang. Tetapi dalam operasionalnya sebagai rumah sakit swasta tentu menghadapi tentu hal-hal yang bersifat tantangan, hambatan. Berdasar itu kita mencari peluang sebagai rumah sakit swasta agar supaya tetap bisa eksis. Kita tahu rumah sakit swasta kan seluruhnya ditanggung swasta. Iya. Pemiliknya. Kalau pemerintah kan gajinya ditanggung. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita melewati masa krisis pandemi ini oleh rumah sakit wisata
sudah melewati fase itu dan alhamdulillah sudah mulai kembali stabil. Ya. Kalau ditanya apa kelebihan, sebenarnya memang rumah sakit wisata itu berdasar arahan dari owner. Yang pertama ada tertulis di situ save first, pay later. Yes. Jadi servis dulu, nggak usah tanya-tanya apa kelebihan, mampu tidak, servis dulu. Oke. Nah, itu sejalan dengan BPJS juga, karena tidak mungkin kita ada minta namanya uang muka, namanya tidak ada. Wisata itu haram menurut Pak owner, tidak boleh minta uang. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua, rumah sakit UT itu sebenarnya paduan dari konvensional dan modern, ya. Artinya kalau dari segi budaya masyarakat kita mau yang terbuka, lebar, luas, angin, pemandangan, ada di UT. Jadi kunjungan juga seperti itu, ada tertulis tidak berkunjung, tidak boleh. Tetapi di dalam pelaksanaannya kami welcome terhadap masyarakat yang memang merasa bahwa rumahnya. Iya. Bahkan ada masyarakat datang, kami tidak larang untuk makan makanan dari rumah. Yang penting bersih. Jangan sampai ada infeksi, rapikan sesudah makan, dan kita tidak batasi, kecuali anak-anak tentu yang riskan, anak-anak. Tapi orang lain silahkan datang. Cuma kalau orangnya agak gawat, 1 orang saja. Orangnya biasa-biasa, 2 orang, 3 orang, tidak masalah. Ya. Yang terakhir mungkin ada sedikit memang perbedaan bahwa rumah sakit UIT itu karena lokasinya memang dekat dengan tempat-tempat wisata, ada wisatanya, di sana permainan anak-anak ada. Mau melihat kota Makassar dari lantai 6, kita persilahkan naik. Lihatlah Makassar, pantai Makassar kelihatan dari UIT lantai 6. Nah, itu. Itu secara umum apa yang ada di UT. Dan melayani BPJS sejak awal. Jadi tidak ada lagi di sana istilah iur biaya tambahin, tidak. Haram di sana kita melakukan iur biaya kepada pasien BPJS. Oke, Insyaallah begitu. Pak Dir, saya sudah sedikit mendapatkan gambaran tentang UIT. Namun secara umum saya ke bagian divisinya ini mungkin. Saya belum mendapat penjelasan UIT itu memiliki berapa lantai. Supaya saya tidak mengawang-awang, kita mungkin bisa mendengarkan dari Ibu Masita bahwa kalau UIT ke gedung berlantai sekian, terus ruang perawatannya sekian jumlahnya, jumlah yang melayani pasien di sana, dokternya dan perawat dan semacamnya berapa? Mungkin Ibu Masita bisa menjelaskan. Terima kasih Pak Andi atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah tadi direktur kami telah memberikan penjelasan bahwa memang seperti apa tadi yang dinyatakan bahwa secara tempat memang rumah sakit wisata ini ada di pinggiran. Jadi apa tadi yang dikatakan bahwa kami tidak membatasi secara kenyataan seperti itu. Dan rumah sakit wisata tempat pelayanannya itu berada di lantai 1, poliklinik dan kamar operasinya ada di situ. IGD, ICU-nya di lantai 1. Kemudian laboratorium semua di lantai 1. Tempat pelayanan adanya di lantai 2. Perawatan anak di lantai 2. Kemudian di dewasa. Jadi di lantai 2 ini ada 2 pelayanan, ada dewasa dan anak. Kemudian di lantai 3 itu manajemen. Ya. Lantai 4 kebidanan. Di sana ada kebidanan. Nah, inilah kebidanan yang setiap 2 minggu sekali kita melakukan Jumat Ceria. Jumat Ceria ini bisa dikatakan gratis lah. Ada sedikit kita memungut dana 30.000, kita sudah di USG, ibu-ibu yang datang sekaligus bertemu dengan dokter spesialisnya. Saya kira itu. Kemudian jantung lantai 4. Ya, di lantai 4 jadi maaf di sana ada kebidanan bersebelahan dengan jantung, ya perawatan jantung. Itu juga unggulan kita. Jadi kebidanan dan jantung
Ya, seperti itu, Pak. Di lantai Pandi. 4 ya? Lantai 4. 56? Terus 56 ini ada beberapa pegawai yang diasramakan di sana. Itu on call. Jadi seandainya dibawa di pelayanan kita misalnya kewalahan dengan perawatnya, mereka siap untuk dipanggil turun. Iya. Dengan bisa membantu teman-temannya. Jadi itu kelebihannya kita di sana. Kemudian jumlah tempat tidur kita ada 110 karena sekarang kita sudah berada di rumah sakit tipe C. Iya. Iya. Bisa Ki datang jalan-jalan, saya undang Ki Pandi di sana. Saya kira kapan-kapan. Oke. Terus Iya. jumlah perawat bagaimana? Dokter spesialis? Dokter spesialis semua hampir kecuali mata masih sementara kita rintis. Iya. Perawatnya hampir 100 ya, 97 perawat. Kemudian kami merencanakan insya Allah bulan Juli ini kita mengadakan inovasi pelayanan. Jadi kami akan menyiapkan 2 kendaraan untuk menjemput pasien yang misalnya tidak ada apa, kita membantulah. Di sana kita jemput, kita bawa ke rumah sakit wisata. Ini kami canangkan insya Allah kita baru merencanakan buatkan jadwalnya. Kita minta izin pimpinan, kemudian ke yayasan. Kemudian itu kita jalankan. Rencananya di awal Juli kita mulai pelayanan ini. Oke. Kasih Pandi. Saya ingin memperdalam ini Pak Direktur tentang penjelasan Ibu tadi yang dari divisi umum ini tentang dua program yang menarik ini, Jumat Ceria dengan inovasi yang terbaru ini. Inovasi layanan. Inovasi layanan itu. Nah, mungkin bisa dijelaskan karena tentu saya juga dengan penonton YouTube Berita Kota Makassar penasaran seperti apa sebenarnya program ini, yang baik yang Jumat Ceria itu dengan yang inovasi pelayanan. Tentang inovasi yang pertama untuk Jumat Ceria itu sudah berlangsung sudah cukup lama, sudah setahunan ya. 2 tahun. 2 tahun sudah 2 tahun. Itu setiap hari Jumat semua ibu-ibu ini BPJS dan non BPJS dipersilahkan untuk datang untuk memeriksakan diri secara awal, berdiskusi dengan dokter, mempersiapkan proses persalinan yang baik, ya. Dan tidak harus bahwa nanti setelah itu harus di rumah sakit wisata, tidak. Jadi bebas. Mau nanti setelah itu di wisata bersalin itu tergantung, mau BPJS tidak BPJS silakan. Ya. Nah ini biasanya ramai itu setiap Jumat itu di atas 50-an sampai 100 sampai 100. itu. Nah, sebentar saja ahli kandungannya 2 siap, minggu sekali. semua siap. Ya. Dan termasuk di situ sudah kita mulai namanya deteksi dini. Ya. Penting sekali ibu-ibu hamil itu diketahui dari awal, siapa tahu ada masalah dalam proses persalinannya. Nah, itu dijelaskan oleh dokter, diskusi terbuka, bebas. Ya. Yang kedua tentang transportasi kepada pasien yang memerlukan, itu insya Allah bulan Juli lah kita mulai persiapkan dulu kendaraannya, drivernya, mungkin biaya-biaya tambahan, dan itu tidak kita tarik biaya. Dengan catatan tentu kalau yang dijemput jangan di Palopo. Di wilayah Makassar dulu dong. Ya, awal. Kita tahu Makassar dulu. Kalau sudah sampai ke Palopo pare-pare memang ada spesial. Ya, terus tidak. syaratnya seperti apa itu Pak Dir? Kita cuma siapkan nanti sistem komunikasi bagaimana menghubungi, terus lokasi. Kan sekarang sudah pakai Google Maps segala macam, gampang, tidak susah lagi. Dengan catatan bahwa tentu faktor keamanan kita harus perhatikan. Tempatnya juga kalau memang sudah tidak ada di Google, tentu ya kita sulit mencarinya di mana. Jadi kita akan klarifikasi pada saat ada panggilan. Terus kita lihat nanti pada saatnya selesai mau diantar pulang juga. Diantar lagi. Diantar lagi. Terus siapa-siapa orang, warga, masyarakat yang bisa mendapatkan layanan ini? Memang kami baru buat suatu regulasi. Yang terpenting tentu yang didahulukan, tentu yang emergensi, ya, yang memang yang seperti apa itu yang emergensi? Emergensi, katakanlah orang bersalin, sudah ada masalah, ada perdarahan misalnya, anaknya sudah 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan sekian hari belum lahir.
Itu Oke. kita dahulukan. Oke. Kemudian yang kedua, pasien-pasien yang non bedah juga, kalau agak sulit mobilisasi melalui kendaraan biasa, maka harus ditangani dengan orang, kendaraan, dan suatu sistem yang terlatih. Mengangkat orang stroke bagaimana itu harus dilatih. Jangan-jangan kepalanya dibawa pendarahan tambah berdarah. Iya, iya. Itu salah satu. Kemudian Iya. yang kedua, kalau dia sakitnya memang berat, didahulukan. Nah, dengan begitu kita menganggap bahwa membantu mempercepat. Karena terus terang ya, dalam data kita, kematian dan kegawatan itu terjadi pre-hospital. Sebelum rumah sakit. Betul. Nah, kalau sudah di rumah sakit, memang angkanya tinggi karena emergency ya. Tapi banyak kejadian justru beratnya itu berada pada proses perjalanan. Di rumah sakit tinggal beratnya, susahnya. Iya. Nah, kalau ini dari awal, dari rumah kita sudah mulai menata prosesnya, melatih orangnya, bahkan kalau perlu diinfus memang. Ya, Bu? Iya, Ya. iya, betul. Ditindaki memang. Dehidrasi berat, perlu 1 jam baru sampai ke rumah sakit, infus memang. Karena yang akan menjemput nanti Ada memang perawat terlatih. Oke. Ya. Dengan begitu kita berharap menolong masyarakat dan ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka kematian, terutama ibu anak. Itu kan Iya. kita masih tinggi. Iya. Nah, mungkin rumah sakit wisata mencoba ikut berpartisipasi menurunkan angka kematian ibu dan anak. Selain tentu cara lain sudah dilakukan oleh banyak pihak, rumah sakit wisata ikut berkontribusi. Insya Allah dalam Kota Makassar, dalam rangka itu kita khususnya kepada wali kota, Bapak Wali Kota kita ini kan sangat memperhatikan sekali tempat, lokasi dan seterusnya supaya aman. Bahkan beliau punya kendaraan juga, Oke. menjemput juga. Iya, Nah, Dr. kita- Rota. Dr. Rota. Ya, mungkin bisa sejalan dengan sejalan, itu. insya Allah sejalan. Oke. Ya, mungkin di dok, Ya. sekaligus kita memperkenalkan kita punya rumah sakit di sini. Silakan, Dia Ibu. di Jalan Abdul Qadir nomor 70. Mungkin masih ada yang belum tahu Oke. sekalian ya. Ibu, saya karena terlanjur bicara ibu ini, jadi saya mau sedikit juga tentang kalau biasanya kan kalau pelayanan publik itu di kepala kita sering terdengar unek-unek dari masyarakat bahwa terjadi antrean biasa ketika misalnya mau urus BPJS-nya, mau mengantar keluarganya masuk di situ. Bagaimana pihak rumah sakit UIT menjamin bahwa tidak terjadi hal seperti itu? Oh iya, terima kasih. Kami di rumah sakit wisata itu ada personil itu duta pelayanan. Jadi duta pelayanan ini akan membantu kepada pasien untuk mobile JKN. Jadi tidak mengantri sehari sebelum datang ke rumah sakit, itu sudah dipakai by phone, kasih tahu terus terdaftar. Jadi besoknya datang sudah tidak ada masalah. Oh, berat. Tidak ngantri lagi, Pak. Berarti sudah ada solusi Sudah, yang sudah, dilakukan. sudah. Oke, saya dengar tadi informasinya mungkin ke Pak Direktur kembali. Ada pelayanan khusus yang terkait operasi sesar. Seperti apa itu, Pak Dir? Ya, ada memang istilah namanya ERS itu, ERS. Mempercepat proses proses sembuh dari persalinan. Oke. Jadi artinya bagaimana agar supaya metode ini memang sudah dilakukan juga beberapa rumah sakit. Iya. Tetapi di wisata sudah 2 tahun itu kita sudah lakukan, mempercepat proses mengurangi rasa sakit, meningkatkan rasa nyaman, mempercepat penyembuhan. Dalam 1 sampai 6 jam itu sudah selesai persoalan. Pada saat operasi sesar. Operasi sesar. Oke. Nah, jadi ada sesar konvensional, Iya. masih ada. Iya. Tapi ada namanya ERS itu menggunakan alat halus dengan sistem yang tidak seperti yang konvensional itu. Nah, itu dilakukan agar supaya ibu merasa nyaman, tetap komunikasi jalan, setelah sembuh tidak terlalu rasa sakit, anaknya juga sudah bisa langsung dibawa ke ibunya. Kalau selama ini kan anak mau dibawa, ibunya masih rasa sakit. Iya. Sehingga anak sering terlambat mendapat ASI. Padahal ASI itu ada namanya menyusu dini. Ya. Iya. Ada namanya program begitu lahir langsung Langsung menyusui. menyusu dini. Iya. 4 jam sudah bisa jalan. Kalau memungkinkan.
Oke. Ya, dengan ereksi ini 4 jam, maksimal 6 jam sudah bisa jalan. Oke. Ya. Kalau ke depan, program apa kira-kira yang coba ditawarkan kepada masyarakat agar mau berkunjung ke Rumah Sakit UIT? Silakan Ibu dulu. Iya, itu tadi inovasi layanan. Selain itu masih ada lagi kira-kira yang coba ditawarkan? Ya, apa ya, kita memberikan saja pelayanan yang prima kepada masyarakat yang datang berkunjung ke tempat kita. Baik, kepada Pak Direktur, saya ingin memberi kesempatan kepada Bapak untuk menyampaikan kepada masyarakat di luar sana agar mereka mau berkunjung atau mendapat pelayanan dari Rumah Sakit UIT. Silakan. Ya, baiklah kepada Bapak, Ibu, para pemirsa yang terhormat. Pada kesempatan ini saya mewakili Rumah Sakit UIT menyampaikan agar supaya kalau selama ini belum pernah datang ke UIT, silakan. Kalau belum pernah dilayani, silakan. Kami tidak terlalu banyak menggunakan kata-kata promosi, tetapi kenyataan nanti yang akan membuktikan bahwa kami cepat, ramah, sopan, dan komunikatif. Jadi insya Allah kalau ada hal-hal yang tidak ke situ atau kurang, terbuka kesempatan melalui semua media, kita siapkan untuk melakukan komplain, klarifikasi, laporan, dan kami di sana meskipun direktur tidak ada, meskipun kami tidak ada, 24 jam setelah pulang kantor itu ada manajemen, ada manajer, tidak usah lapor ke direktur, ambil tindakan. Jadi kami anggap bahwa dengan begitu tidak ada lagi yang mendapat hambatan, keluhan, dan seterusnya. Yang kedua, di rumah sakit wisata itu kalau mau merasa lapang ya, maksudnya lapang itu, cobalah bandingkan tanda kutip ya. Anda ke satu rumah sakit, baru ke rumah sakit wisata. Bahkan Anda, saya jamin kalau duduk-duduk tanpa AC, Anda bisa tidur. Dengan ventilasi, dengan suasana banyak pohon-pohonnya, ruangan, pohon, dan itu ventilasi itu yang menurut saya, dimanapun Anda berdiri, angin sepoi-sepoi itu akan bertiup. Dan bersiap-siap, kita siapkan juga selain penunjang laboratorium medis terkait kesehatan, Anda ada kantin kita siapkan. Ada koperasi 24 jam kalau tidak saya itu melayani. Baru bulan Juli nanti ini kita buka lagi satu kantin di dalam rumah sakit. Kopi wisata. Kopi Wisata. Wisata kafe. Kopi wisata. Selain yang tadi restoran di lantai 2, begitu kita masuk, singgah dulu makan lantai 2 baru masuk. Begitu juga mahasiswa perawat yang ada selama ini dengan programnya Pak Owner Aji Haruna itu, kalau dia makan mahasiswa perawat diskon. Nah, itu. Jangan sampai seperti harga biasa. Nah, itu. Saya kira itu salah satu. Kesempatan yang sama saya berikan kepada Ibu Masita untuk menyampaikan. Jadi terima kasih. Saya tunggu semua di rumah sakit wisata, jalan-jalan. Jangan hanya dengan kesehatan, jalan-jalan ke kantinnya, ke kopi wisata. Saya tunggu dengan penuh keceriaan atau kebahagiaan. Terima kasih. Baik, demikianlah wawancara saya dengan Bapak Direktur Rumah Sakit Wisata UIT, didampingi oleh Ibu yang dari Divisi Umum dan Keuangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Iya, makasih Pak Andi. Terima kasih banyak Pak Andi. Demikianlah wawancara saya terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Wisata UIT Makassar, Sulawesi Selatan. Semoga saja perbincangan ini membawa manfaat bagi Anda penonton YouTube Berita Kota Makassar, dan ajakan dari beliau-beliau ini bukan hanya untuk datang dirawat di rumah sakit itu, tapi bisa juga sebagai tempat jalan-jalan sesuai dengan namanya, rumah sakit wisata. Bisa berwisata di situ dengan penjelasan-penjelasan dengan layanan yang ada di sana tadi. Jangan lupa like dan subscribe YouTube Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa didengar, dan bisa ditonton. Terima kasih.